sibuk ya. Nggak sibuk. Kenapa? Ya ini kan keripik pedas kita udah ready nih. Nah stok juga udah banyak. Jangan lupa promo minggu ini tuh dikeluarin ya untuk semua pelanggan. Pokoknya harus dikeluarin minggu ini. Oh, oke, siap Bu. Nanti saya kirim ya berasnya ke semua nomor pelanggan kita. Oke, siap. Bu, tapi saya baru lihat data pesanan bulan ini. Kalau ternyata pelanggan kita itu lebih suka sama keripik yang rasa manis, Bu. Tapi kan justru kita bikin promo besar-besaran keripik varian pedas loh. Oh serius? Serius, Ibu? Saya pikir ininya pada pelanggannya pada suka yang pedas. Serius, Ibu, saya tuh nyimpen nih semua invoice sama pesanannya. Saya juga buat grafik manualnya, Bu. Kalau hasilnya 65% itu tuh lebih suka sama yang rasa manis, Bu. Terus gimana dong? Kita nggak bisa ngeluarin ini jadinya. Lebih sedikit dong. Kita harus bikin strategi baru ini, Bu. Ya deh kalau kayak gitu. Berarti ini kita pending dulu ya. Kita bikin dulu. Jangan. Bu, Ya, promonya udah saya kirim, cuman yang respon sedikit banget. Terus udah gitu chatnya saya dibaca, tapi mereka belum ada yang order. Gimana ya kalau kayak gitu? Nih, kalian bisa lihat aja tuh. Promosi kita tuh jadi ya rugi sih. Udah gitu biaya desain sama diskonnya kan juga enggak murah ya gitu. Lumayan. mungkin karena promonya nggak sesuai sama selera mereka kali, Bu. Iya. Nah, kalau untuk pelanggan kita tuh yang Anissa, biasa langganan sama kita, dia lebih suka varian rasa coklat, Bu, yang ini. Bener itu, tapi justru kita malah kirim promo itu, promo pedes nih, ke semua orang tanpa lihat seleranya. Jadi lebih ke promosi personal gitu ya. Iya. Terus kita harus cat manual semua gitu. Ini makan waktu banget, Bu. Ya. Gimana dong? Pagi Mbak Rahman, Mbak Olive, pagi Mbak Rahman. Kan kemarin promonya kurang efektif ya? Iya makanya kami belas promo ke semua pelanggan, tapi yang tertarik itu masih sedikit. Boleh saya lihat data penjualan dan riwayat pembelian mereka? Ini, Bu, saya udah catat semua di Excel. Ini masih ada. Nah ini nih masalahnya, tanpa sistem informasi pemasaran, promosinya jadi tidak tepat sasaran. Iya sih, Mbak, bener ya. Bayangin kalau Mbak Rahma itu bisa kirim promo rasa manis ke khusus pelanggan yang suka beli rasa itu aja, dan promo rasa pedas itu ke mereka yang suka pedas aja. Jadi lebih ke promo personal gitu ya. Nah iya betul, itu namanya segmentasi pelanggan. Kita bisa gunakan sistem informasi pemasaran untuk mencatat preferensi tiap pelanggan dan mengirim promosi sesuai. Oh, jadi kita udah bisa kayak gitu ya. Saya kira tuh cuma di perusahaan-perusahaan besar aja promo seperti itu. Oh sekarang udah banyak Mbak tools digital marketing yang cocok buat UMKM. Bahkan ada loh yang gratis. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi sejak pelanggan masuk itu langsung tercatat preferensinya. Jadi gampang, Bu. Promosi, yang ada sama yang beli, nanti saya tinggal kirim ke semua pelanggan sesuai dengan mereka. Terus gimana hasilnya? Responnya bagus. Nah, banyak pelanggan baru yang order setelah terima promo yang sesuai sama seleranya. Ya, saya suka banget promo saya ini. Saya langsung order 3 minggu. Terima kasih ya atas responnya. Semoga banyak lagi belinya. Alhamdulillah, sekarang saya paham promosi itu tuh bukan soal ramai-ramai tapi tepat sasaran. Terima kasih ya Mbak Kanya, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu, sama-sama semuanya. Semoga semakin laris dan makin pintar mengelola data pelanggannya ya. Amin, semoga juga target kita tercapai. Amin. Setelah kita melihat contoh kasus tersebut, nah apa sih sistem informasi pemesanan itu? Nah, sistem informasi pemesanan ini merupakan sistem yang membantu kita untuk mengatur dan mengelola info seputar tentang pemesanan
kayak data pelanggan, produk apa yang banyak laku, atau produk apa yang diminati oleh konsumen. Terus bagaimana sih dari strategi target pemasarannya. Nah, pokoknya yang ngebantu kita dalam penjualan kita agar penjualan kita itu makin oke. Nah, apa aja sih manfaat dari sistem informasi pemasaran ini? Nah, manfaatnya itu bisa ngebantu banget kita jadi tahu barang apa yang paling cepat laku, dan kita juga bisa lihat nih dari tren pasar biar penjualan kita itu nggak ketinggalan zaman, dan promosinya juga itu tepat sasaran, dan juga kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, kenapa UMKM itu perlu nerapin sistem informasi pemasaran? Karena kan kebanyakan UMKM itu mikirnya, usaha kita cuma usaha kecil, ngapain sih bikin kayak gituan gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah teman-teman, karena harusnya kita perlu nerapin sistem informasi pemasaran ini, karena UMKM juga tetap butuh strategi. Kenapa? Karena supaya kita ngerti nih tentang tren pasarnya gimana, kita nggak asal jualan aja, agar biar kita nih nggak kalah saing sama usaha yang emang udah lebih besar dari kita. Terus itu juga ngebantu kita untuk lebih berkembang usahanya dan lebih banyak dikenal oleh pelanggan juga. Nah, jadi usaha penjualan kita ini bisa meningkat dan nggak jalan di tempat seperti itu terus. Jadi usaha kita bisa lebih berkembang.